Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai angka indeks. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwasannya di dalam angka indeks ini ada 6 subbab. Yang pertama yaitu konsep angka indeks, yang kedua yaitu angka indeks relatif sederhana, yang ketiga yaitu angka indeks agregat sederhana, yang keempat yaitu angka indeks agregat tertimbang, yang kelima yaitu macam-macam indeks dan masalah penyusunan indeks, dan yang terakhir yaitu pengolahan data indeks dengan Microsoft Excel. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu mengenai 6 subbab besar ini. Selamat menyaksikan. Angka indeks adalah angka yang dibuatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama seperti produksi, ekspor, hasil penjualan, dan jumlah uang yang beredar dalam waktu yang berbeda atau ukuran yang menyatakan tingkat perubahan harga. Nama lain angka indeks sering disebut indeks. Satuan angka indeks adalah persen, namun dalam prakteknya jarang dipakai atau digunakan. Tujuan angka indeks dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. 2. Untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berbeda. Misalnya indeks harga untuk mengukur perubahan harga berupa kenaikan atau penurunannya suatu harga. Indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu satu waktu dasar, yang kedua waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu dasar adalah waktu yang dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Yang kedua, waktu yang bersangkutan adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Contoh soal jumlah produksi barang A yang dihasilkan oleh PT Bonbon selama tahun 2005 dan 2006 masing-masing adalah 150 ton dan 225 ton. Hitunglah indeks produksi 2005 dan 2006. Sehingga jawabannya adalah diketahui produksi pada 2005 sebanyak 150 dan produksi 2006 adalah 225. Sehingga waktu yang bersangkutan pada 2005 adalah 150 dan waktu yang dasar adalah pada 2006 sebanyak 225. Indeks produksi pada tahun 2005 adalah 33,33% dan produksi pada 2006 dan
2005 pada 2005 ada 225 dan produksi pada 2005 adalah 150, yaitu adalah sehingga waktu yang bersangkutan dan sebanyak 225 dan waktu dasar pada 2005 adalah 150, sehingga indeks produksi pada 2006 sebanyak 50%. Angka indeks relatif sederhana. Definisi dari angka indeks relatif sederhana atau unweighted index adalah indeks yang tanpa memperhitungkan bobot tiap barang atau jasa, di mana setiap barang atau jasa telah diberi bobot yang sama sehingga peran bahan pangan sama dengan bahan lainnya seperti elektronik. Misalnya, indeks produksi beras, indeks produksi karet, dan indeks produksi ikan. Angka indeks relatif sederhana dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu indeks harga relatif sederhana, yang kedua indeks kuantitas relatif sederhana, dan yang ketiga indeks nilai relatif sederhana. Indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang atau jasa dalam tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot. Berikut ini rumus dari indeks harga relatif sederhana, di mana IH adalah indeks harga, HT adalah harga pada tahun T, H0 adalah harga pada tahun dasar. Berikut ini tabel daftar harga beras per kilo di Nanga Serawai. Hitunglah indeks harga relatif sederhana pada tahun 2001. Penyelesaiannya, tahun dasar yang ditentukan adalah tahun 2000, maka angka indeks tahun dasar adalah 100. Indeks harga relatif sederhana pada tahun 2001 perhitungannya yaitu HT pada tahun 2000 adalah 1112 per H0 pada tahun 2000 adalah 100 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 110. Untuk perhitungan tahun selanjutnya, menghitungnya sama seperti pada tahun 2001. Kemudian yang kedua, indeks kuantitas relatif sederhana. Indeks kuantitas relatif sederhana berfungsi untuk melihat perkembangan kuantitas produk baik barang atau jasa dengan tanpa pembobotan. Rumus indeks kuantitas relatif sederhana dapat dinotasikan sebagai berikut. Berikut ini adalah rumus indeks kuantitas relatif sederhana, di mana IK adalah indeks kuantitas, KT adalah kuantitas pada tahun T, K0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Berikut ini contoh tabel indeks kuantitas relatif sederhana. Hitunglah indeks kuantitas relatif sederhana pada setiap tahunnya. Pada tahun 1996, kuantitasnya adalah 31, maka perhitungannya adalah kuantitas pada tahun dasar adalah 31 per K0-nya 31 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 100. Untuk tahun selanjutnya, memperhitungkannya sama seperti pada tahun 1996. Kemudian yang terakhir adalah indeks nilai relatif sederhana. Indeks nilai relatif sederhana yaitu menunjukkan
perkembangan nilai harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang atau jasa dapat dihitung dengan rumus. Berikut ini rumus dari indeks nilai relatif sederhana, di mana INA adalah indeks nilai, VT adalah volume atau nilai pada tahun T, final adalah volume atau nilai pada tahun dasar, HT adalah harga pada tahun T, KP adalah kuantitas pada tahun T, Hanal adalah harga pada tahun dasar, dan Kanal adalah kuantitas pada tahun dasar. Berikut ini adalah tabel harga beras dan produksi beras di Indonesia pada tahun 2000 sampai tahun 2006. Hitunglah indeks nilai dengan tahun dasar 2000. Penyelesaiannya dengan menggunakan dua langkah. Langkah yang pertama yaitu menghitungkan perkalian harga dengan kuantitas. Kuantitas pada tahun 2000 adalah 1104 dikalikan 31.000 kilo, yang hasilnya adalah Rp31.434.000. Kemudian langkah yang kedua adalah membagi nilai masing-masing dengan nilai tahun dasar. Pada tahun 2000, harga beras adalah 1014 dan kuantitasnya 31. Kemudian nilai yang sudah dicari 31.434.000 dan perhitungannya adalah 31.434.000 per 31.434.000 dikalikan 100, yang hasilnya adalah 100. Untuk tahun-tahun selanjutnya perhitungannya sama seperti ini. Saya akan menjelaskan mengenai angka indeks agregat sederhana. Angka indeks agregat sederhana menekankan pada agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Nah, angka indeks agregat sederhana memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu angka indeks harga agregat sederhana, yang kedua angka indeks kuantitas agregat sederhana, dan yang ketiga angka indeks nilai agregat relatif sederhana. Poin pertama yaitu mengenai angka indeks harga agregat sederhana. Angka indeks harga agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan menggunakan periode dasar. Nah, seperti rumus yang tertera pada papan tulis ini, IHA itu merupakan indeks harga agregat sederhana sama dengan sigma HT menambah jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu. Sigma H0 jumlah harga kelompok barang dan jasa periode dasar dikali 100. Kemudian contoh soal dari poin pertama yaitu hitunglah indeks harga agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2004 seperti tabel berikut. Penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu menjumlahkan harga dari semua jenis barang. Semua jenis barang itu dijumlahkan seperti tabel berikut ini. Langkah yang kedua yaitu menghitung angka indeks dengan tahun dasar 2004. Contohnya seperti indeks tahun 2001. Menggunakan rumus ini, dicari dulu sigma HT-nya 7.197
dibagi sigma H0-nya 9005 dikali 100. Hasilnya yaitu 80. Sampai enggak satu. Nah, begitu juga tahun-tahun sampai tahun 2006. Rumusnya sama seperti ini, dicari terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti tabel berikut. Terus keterangannya, angka indeks pada tahun 2006 berdasarkan tahun dasar 2004 adalah 194. Hal ini menunjukkan bahwa selama 2 tahun dari tahun 2004 sampai 2006, harga telah mengalami kenaikan sebanyak 94%. Apabila kita melihat pada selisih angka indeks tersebut, maka kita mendapatkan kenaikan harga setiap tahun. Seperti halnya dari tahun 2001 ke tahun 2002, harga mengalami kenaikan 2%. Tahun 2002 sampai 2003 mengalami kenaikan sebanyak 10%. Tahun 2003 sampai 2004 mengalami kenaikan 8%, dan tahun 2004 sampai 2005 naik mencapai 63%, dan tahun 2005 sampai 2006 mengalami kenaikan sebanyak 31%. Poin yang kedua yaitu mengenai angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks kuantitas agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan menggunakan periode dasarnya. Nah, seperti rumus berikut. IK sama dengan sigma KT dibagi sigma K0 dikali 100. Keterangannya, sigma KT merupakan jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu. Sigma K0 merupakan jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode dasar dikali 100. Nah, seperti contohnya, hitunglah indeks kuantitas agregat kelompok makanan berikut ini dengan tahun dasar 2004. Nilai dalam jumlah ton. Seperti tabel berikut ya, teman-teman. Penyelesaian yang pertama yaitu menjumlahkan kuantitas produk seluruh barang setiap tahunnya. Nah, hasil penjumlahannya sebagai berikut ini. Terus cara yang kedua yaitu menghitung angka indeks kuantitas. Angka indeks, contohnya pada angka indeks pada tahun 2001. Menggunakan rumus sigma KT dibagi sigma K0 kali 100. Nah, pada tahun 2001 tersebut sigma KT-nya sejumlah 72,4 dibagi sigma K0-nya 78,5 dikali 100 sama dengan 92. Nah, ini hasil angka indeks pada tahun 2001. Nah, untuk mencari angka indeks pada tahun 2002 sampai dengan 2006 menggunakan rumus seperti ini juga. Nah, seperti hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, indeks kuantitas pada tahun 2006 sebesar 94. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2004 sampai 2006 produksi turun mencapai 6%. Dari selisih nilai indeks terlihat selama tahun 2001 sampai 2002 produksi tidak meningkat. Tahun 2002 sampai 2003 turun mencapai 1%. Tahun 2003 sampai 2004 meningkat sampai 9%, namun untuk tahun 2004 sampai 2005 turun mencapai 1%, dan tahun 2005 sampai 2006 turun mencapai 5%. Nah, produksi pangan cenderung mengalami penurunan, merupakan dampak dari krisis yang mendorong peningkatan harga sarana produksi seperti pupuk, obat, alat pertanian, dan banyaknya impor beras oleh pemerintah.
Poin yang ketiga yaitu indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai pada sekelompok barang dan jasa pada satu periode dengan periode tahun dasarnya. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan rumus dari indeks nilai agregat relatif sederhana. Nah, ini merupakan rumus dari indeks nilai relatif agregat sederhana. INA merupakan indeks nilai agregat, lalu sigma Vt itu adalah nilai pada perubahan tahun tertentu. Kalau VO adalah nilai perubahan pada tahun dasarnya, lalu kan dikalikan dengan 100. HT merupakan harga kuantitas pada tahun tertentu. KT merupakan komoditas pada tahun tertentu, lalu HO merupakan harga pada tahun dasarnya, dan KO merupakan komoditas pada tahun dasarnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal mengenai materi ini. Berikut adalah harga dan kuantitas kelompok bahan pangan. Hitunglah indeks nilai agregat relatif sederhana dengan tahun dasarnya tahun 2004. Berikut adalah tabel dari soal tersebut. Yang pertama yaitu kita mencari tahun 2004. 2004 itu kan ada 1.112 dikalikan dengan kuantitas barangnya yaitu 48,2 sama dengan 53,598. Lalu kita juga mencari pada tahun 2006. Yang pertama, beras yaitu 2,2777 dikalikan dengan 46,6. Hasilnya yaitu 129,408. Nah, cara ini dilanjutkan sampai dengan barang kentang ya. Hasil dari perhitungannya tadi seperti tabel berikut ini. Di situ dijelaskan bahwasannya HO dan KO, hasil dari HO dikali dengan KO itu sudah dijumlah sekalian, dan hasil dari HT dikalikan dengan KT itu sudah dijumlah sekalian. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai tahun 2004 dan 2006. Nah, jumlah dari 2004 dari barang pertama sampai terakhir yaitu ada 69,358. Lalu yang 2006 itu ada 159,823. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan sesuai dengan rumus ya, dimasukkan ke dalam rumus. Caranya yaitu Vt yaitu ini Vt, ini VO. Nah, Vt 159,823 dibagi dengan 69,358. Hasilnya yaitu 230. Dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya indeks nilai agregat relatif sederhana ada 130%. Kenapa 130%? Dari 230 ini dikurangi 100 menjadi 130%. Nah, yang mempengaruhi indeks nilai agregat relatif sederhana ini adalah harga barang dan jumlah kuantitas selama satu periode yang diukur. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang indeks agregat tertimbang. Indeks agregat tertimbang adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Timbangan yang akan digunakan untuk pembuatan indeks adalah yang pertama ada kepentingan relatif, yang kedua ada hal-hal yang berhubungan atau berpengaruh dengan naik turunnya indeks tersebut.
Berikut ada rumus indeks agregat tertimbang, di mana ITO adalah indeks agregat tertimbang pada waktu T dengan waktu dasar 0. Sigma PT dikali I0 dibagi sigma P0 kali G0 kali 100%. PT adalah harga agregat pada waktu T, P0 harga agregat pada waktu 0. I0 adalah produksi agregat pada waktu 0. Contohnya, data pembelian beras dalam beberapa bulan untuk tahun 2005 dan 2006. Tentukan indeks agregat tertimbang. Yang pertama, menggunakan rumus indeks Laspeyres. Rumusnya ini mencari indeks Laspeyres harga. Rumusnya sigma PT dikali I0 dibagi sigma P0 dikali I0 dikali 100%. Sigma PT dikali G0 47.600 dibagi 451 kali 700 dikali 100%. 476.400 dibagi 451.700 mendapatkan hasil 1,054682 dikali 100%. Hasil akhirnya yaitu 105,4682. Yang kedua, mencari IL produksi. Rumusnya sigma P0 dikali IT dibagi sigma P0 dikali I0 dikali 100%. Sigma P0 dikali IT 490.700 dibagi sigma P0 G0 451.700 dikali 100%. 490.700 451.700 pietok sek deh. 490.700 dibagi 451.700 hasilnya 1,086340 dikali 100%. Hasilnya yaitu 108,6340. Oke, yang kedua, menggunakan rumus indeks harga Pak Asca. Yang pertama, mencari indeks harga Pak Asca. Harga rumusnya sigma PT dikali IT dibagi sigma P0 dikali IT dikali 100%. Dimana sigma PT dan IT adalah 620 dibagi 490.700 dikali 100%. Hasil dari 520.630 dibagi 490.700 adalah 1,060994 dikali 100%. Hasil akhirnya yaitu 106,0994. Yang kedua, menggunakan rumus indeks Pak Asca produksi. Rumusnya sigma PT dikali IT dibagi sigma PT dikali I0 dikali 100%. Sigma PT dikali IT 520.630 dibagi sigma PT dikali I0 476.400 dikali 100%. 520.630 dibagi 476.400 hasilnya 1,092842 dikali 100%. Hasil akhirnya yaitu 109,2842.
42. Yang ketiga, mencari rumus indeks drop-bis. Indeks drop-bis harga rumusnya IL ditambah IP dibagi 2. Ini ngomongnya indeks drop-bis harga yaitu rumusnya IL ditambah IP dibagi 2, di mana IL dan IP sudah diketahui pada yang sebelumnya sudah saya cari. IL-nya 105,4682 ditambah 106,0994 dibagi 2, hasilnya 2115676 bagi 2. Hasil akhirnya yaitu 105,7838. Selanjutnya indeks drop-bis produksi. Rumusnya IL ditambah IP dibagi 2. IL-nya 108,6340 ditambah IP-nya 109,2842 dibagi 2, hasilnya 217,9182 dibagi 2, yaitu 108,9591. Yang keempat, menggunakan rumus indeks Walsh. Rumusnya IW sama dengan sigma PT akar Q0 dikali Q-T dibagi sigma P0 kali akar Q0 kali Q-T dikali 100%. Sigma PT nya 24 160 dikali akar Q0 nya 118 dikali 129 per sigma P0 nya 22800 dikali akar 118 dikali 129. Hasil dari 118 dikali 129 yaitu 15.222. 460 akar dari 15.222 yaitu 123,377 46958 bagi 22.800 kali 123,377 46958, hasilnya 2980 7996651 dibagi 28130663004 dikali 100%, yaitu hasil akhirnya 1,059649. Yang kelima, menggunakan rumus indeks Marshall FG Word, di mana rumusnya IME sama dengan sigma PT dikali Q0 ditambah Q-T dibagi sigma P0 dikali Q0 ditambah Q-T dikali 100%. Sigma PT nya 24160 dikali Q0 nya 118, Q-T nya 129 bagi sigma P0 nya 22800 dikali 118 ditambah 129. Hasil dari 118 ditambah 129 yaitu 247.
24 160 dikali 247 yaitu 5967 520 dibagi hasil dari 22800 dikali 247 5631 600. Hasil akhirnya 1,059649. Yang terakhir menggunakan rumus indeks Irving-Fisher. Rumusnya IF sama dengan akar IL harga dikali IP harga sama dengan akar IL harganya 105,4682 dikali IP harganya 106,0994. Hasil dari ini sama dengan akar 11.190,112,739. Hasil dari akar 11.190,112,739 yaitu 105,7833. Selanjutnya mencari IF produksi. Rumusnya akar IL produksi dikali IP produksi. IL produksinya 108,6340 dikali 109,2842 yaitu hasilnya akar 11.871,979783. Akar dari 11.871,979783 yaitu 108,9586. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai macam-macam indeks. Yang pertama ada IHK atau indeks harga konsumen, yaitu indeks yang memperhatikan harga-harga yang dibayar oleh konsumen baik di perdesaan maupun perkotaan. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian untuk contoh soalnya seperti di tabel. Nah, kemudian kita hitung pada tahun 2003 hingga 2004. Untuk inflasi makanan perhitungannya seperti ini. Jadi inflasi makanan itu persentasenya atau inflasinya sebesar 25,36%. Kemudian untuk inflasi pada tahun 2003 hingga 2004 itu menunjukkan sebesar 20,38%. Dan ini merupakan inflasi terbesar. Sedangkan inflasi terkecil atau terendah itu pada inflasi perumahan, yakni sebesar 15,49%. Kemudian untuk yang kedua yakni indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara. Hakikatnya menyangkut komoditas yang diperjualbelikan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. Nah, untuk contoh soalnya seperti di tabel. Kemudian, pada contoh soal tersebut dapat disimpulkan bahwa produk pertanian merupakan IPHB yang paling besar, sedangkan tambang dan galian merupakan produk dengan inflasi terendah atau terkecil. Mengapa IPHB pertanian memiliki inflasi yang relatif besar? Karena depresiasi mata uang rupiah dari 2.000 hingga 3.000 dolar Amerika Serikat naik menjadi
8.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Sehingga produk pertanian yang diekspor mengalami kenaikan harga yang cukup besar. Kemudian yang ketiga yakni indeks nilai tukar petani. Untuk pertanian kita perlu angka indeks karena di Indonesia penduduknya mayoritas bermukim di pedesaan dan menggantungkan dirinya pada pertanian. Dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani atau IT dengan indeks harga yang dibayar oleh petani atau ID, maka dapat diperoleh indeks nilai tukar petani. Untuk contoh soalnya seperti di tabel. Kemudian dapat dilihat hasilnya. Jika lebih dari 100, maka kondisi petani lebih baik daripada tahun dasar dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat, indeks produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output dengan input. Produktivitas mencerminkan jenisnya seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan produktivitas mesin. Namun demikian, pada saat teknologi berkembang, sumbangan input sudah tidak dapat dipisahkan, maka sebutan produktivitas diarahkan pada produktivitas total. Nah, kemudian untuk rumus indeks produktivitas sebagai berikut. Untuk rumusnya, indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T dibagi produktivitas periode O dikalikan 100. Kemudian untuk contoh soalnya seperti di tabel. Mari kita hitung. Kemudian untuk contoh soalnya ini dan hasilnya sudah didapat. Untuk sektor jasa itu produktivitasnya meningkat. Nah, selain di atas 100, untuk sektor jasa itu trennya juga meningkat. Sedangkan untuk sektor keuangan dan perbankan itu produktivitasnya menurun. Walaupun di sini itu meningkat, tetapi untuk tahun selanjutnya itu menurun lagi. Karena lemahnya dukungan perbankan pada sektor real dan hanya mengandalkan SBI, itu mendorong produktivitas sektor keuangan dan perbankan itu menurun. Kemudian untuk selanjutnya yaitu masalah penyusunan indeks. Dalam menyusun suatu indeks itu muncul atau ada suatu masalah. Yang pertama, masalah pemilihan sampel. Yang kedua, ada masalah pembobotan. Yang ketiga, ada masalah perubahan teknologi. Yang keempat, ada masalah pemilihan tahun dasar. Dan yang kelima, masalah mengubah periode tahun dasar. Nah, untuk langkah pertama, masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, masukkan jenis komoditas pada kolom A, harga awal pada kolom B, harga yang berlaku pada kolom C, dan kuantitas awal pada kolom D. Kemudian, lakukan operasi sederhana berupa perkalian pada kolom E dengan formula sama dengan B2 dikali D2. Enter. Hasilnya seperti ini. Untuk mempercepat, kita dapat mengdrag. Oke. Kemudian, dan kolom F sama dengan C2 dikali D2. Enter. Kemudian kita drag.
Oke. Kemudian, langkah selanjutnya adalah lakukan operasi penjumlahan dengan rumus sama dengan sum kurung buka, kita pilih kolom di atasnya, teman-teman. Nah, kemudian kita kurung tutup, enter. Terdapat hasilnya. Kemudian sama untuk kolom F. Seperti ini, enter. Nah, untuk mencari nilai indeks last buyers itu menggunakan rumus sama dengan F10 dibagi S10 dikali 100. Nah, pada kolom F11 terdapat nilai indeks last buyers. Terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada kelompok 1 melalui komen di bawah ini. Apabila kita ada salah kata, kita mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.